pribadi-Mu Tuhan, seperti rusa rindu mata air jernih, harta dan kekayaan, pangkat emas dan perak, tak sebanding denganmu, Yesus kekasihku. Ku ingin menikmati pribadi-Mu Tuhan, seperti rusa rindu mata air jernih, harta dan kekayaan, pangkat emas dan perak, tak sebanding denganmu, Yesus kekasihku. Menikmati Tuhan, menikmati Yesus di setiap waktu. Kau berharga, menikmati Tuhan, menikmati Yesus dalam kekekalan. Kau mulia. Ku ingin menikmati pribadi-Mu Tuhan, seperti rusa rindu mata air jernih, harta dan kekayaan, angkat emas dan perak, tak sebanding denganmu, Yesus kekasihku. Menikmati Tuhan, Shalom. Puji nama Tuhan. Malam hari ini kita masih ada, kita masih boleh berkumpul bersama-sama di tempat ini. Itu karena pertolongan daripada Tuhan. Saat ini sebelum kita masuk dalam ibadah kita, mari kita sama-sama tundukkan kepala kita satu dalam doa. Tuhan Allah Bapa dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus,
malam hari ini Tuhan, kami datang membawa hidup kami. Kami rindu memuji memuliakan Engkau. Layakkan kami ya Bapa, layakkan kami untuk datang memuji memuliakan Engkau. Biarlah puji-pujian yang kami naikkan malam hari ini boleh menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap masuk dalam ibadah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selalu
takjub akan segala perbuatan-Mu, akan segala karya-Mu yang luar biasa di dalam hidup kami, karya-Mu yang ajaib di dalam hidup ini. Bahkan kalau kami ada malam hari ini, itu semua karena karya Tuhan, kasih setia Tuhan yang Tuhan nyatakan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, malam hari ini kami hendak memuliakan nama-Mu, kami hendak mengagungkan Engkau Tuhan, kami hendak menyenangkan hati Tuhan. Ini kami Tuhan, layakkan seluruh hidup kami, sehingga pujian sembah kami, nyanyian yang akan kami naikkan di hadapan hadirat Tuhan malam hari ini, semuanya menyenangkan hati-Mu Tuhan yang bertahta di atas setiap puji-pujian kami. Sebab Engkau Tuhan yang diagungkan, ditinggikan di dalam hidup ini. Kami percaya Tuhan hadir bersama dengan kami. Bahkan Roh-Mu berkarya, beracara di dalam ibadah kami malam hari ini. Dan siaplah setiap kami untuk meninggikan nama Tuhan, bersorak-sorak memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan, kita tetap berdiri. Kita masuk dalam puji-pujian kita. Tiada tegur ukur besar kasih setia Tuhan. Haleluya. Terukur besar kasih setiamu Tuhan, panjangnya lebarnya melebihi lautan.
kita ganti pujian kita. Datanglah dan bertahta. Haleluya. Capek berdiri? Puji Tuhan, tidak ya? Kita masih tetap berdiri, kita ganti puji-pujian kita. Allah bangkit, haleluya. Katakanlah
Puji nama Tuhan. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Terbukti ketika Dia serahkan anaknya, kasih Allah berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Sungguh tak terbukti ketika Dia serahkan anaknya, kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Jemaat Tuhan, mari kita sama-sama bangkit berdiri. Ku sembah dan ku sembah, sama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Bersyukur karena kasih setia
Bapa yang sudah memberkati kami dengan pujian-pujian kami. Dan kami percaya setiap pujian yang telah keluar dari bibir mulut kami telah naik di hadapan hadirat-Mu bagaikan dupa yang berbau harum. Dan saatnya tiba kami akan mendengarkan firman-Mu, firman yang hidup dan berkuasa, yang dapat menyelamatkan kami, meneguhkan kami, menguatkan kami untuk setia di dalam mengiring Tuhan. Sebab itu urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, bahkan urapi hamba-Mu yang akan berdiri menyampaikan isi hati-Mu. Lewat penyampaian firman-Mu kami dikuatkan, kami diteguhkan untuk tetap tekun dan setia di dalam mengiring Tuhan. Segala pekerjaan iblis dalam bentuk apapun kami tolak itu di dalam nama Yesus. Keluar dari tempat ini, dan biarlah hadirat Tuhan menguasai seluruh kehidupan kami. Berkati hamba-hamba-Mu yang telah memandu kami dalam pujian dan penyembahan. Siaplah hati kami untuk mendengarkan firman-Mu dan melakukannya di dalam pimpinan kekuatan Roh-Mu yang kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan, selamat malam, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya, kita bersyukur minggu ini, khususnya hari ini adalah hari kemenangan itu, hari di mana Kristus bangkit. Kalau hari Jumat kemarin kita memperingati Jumat Agung, peristiwa akan kematian Tuhan Yesus untuk menebus dosa-dosa umat manusia. Hari ini, hari Minggu adalah berbicara tentang Paskah, atau arti dari Paskah adalah melewati. Ya, melewati. Apa yang dilewati adalah kematian. Ya, kalau bangsa Israel, orang-orang Yahudi, Yudaisme, ketika merayakan Paskah itu tidak ada hubungan dengan kebangkitan Tuhan Yesus, nggak ada. Ya. Paskah bagi orang Yahudi adalah memperingati. Ya. Mereka mengingat bagaimana kebaikan Tuhan, bagaimana pertolongan Tuhan yang umat-umat Tuhan alami, khususnya orang-orang Israel ketika mereka meninggalkan tanah Mesir. Ya. Rumah perbudakan, tempat mereka dijajah, tempat mereka bekerja, kerja paksa di sana, tempat mereka mengalami penderitaan. Ya. Dalam Keluaran pasalnya yang kedua ayat 23, 24 dan 25. Di sana mereka mengeluh. Di sana mereka dalam keluhan mereka berseru kepada Tuhan, dan Tuhan mendengar seruan mereka. Akhirnya Tuhan mengutus Musa untuk melepaskan, membawa bangsa Israel keluar dari tanah penjajahan. Tanah yang dimana mereka kerja paksa di sana. Ya, jadi Paskah di tulah ke-10, ya, tulah ke-10 Tuhan sampaikan sembelih binatang, hanya ada darah yang rumah yang ada tanda darah, maka malaikat maut tidak datang, tidak membunuh khususnya anak-anak sulung
yang di mana ada tanda darah. Ya. Dan saudara, yang luar biasa bahwa tanda darah itu hanya ada di orang-orang Israel. Ya, orang-orang Israel. Dan tanda darah ini itu melambangkan tentang, kalau kita tarik ke zaman kasih karunia, ke zaman Yesus, tanda darah itu melambangkan kematian Tuhan Yesus. Di mana ada darah yang dikorbankan, ya. Di mana ada darah yang dicurahkan di sana. Alkitab Ibrani katakan di sana ada pembenaran, ada pengampunan di sana. Ya. Ibrani pasal 9 ayat 22. Ya, Ibrani pasal 9 ayat 22. Ya. Ibrani pasal 9 ayat 22 dikatakan, dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah. Ya. Semua perabot-perabot yang ada di dalam bait atau kemah Musa di dalam bait Allah itu dikuduskan dengan darah. Dipercik dengan darah. Ya, semua dikuduskan. Baik orang-orang yang melakukan dosa, orang-orang yang melakukan pelanggaran kejahatan, ketika mereka datang bawa persembahan, ya, binatang, darahnya dicurahkan. Dan Alkitab katakan segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah. Dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Dan itu merujuk kepada pengorbanan Tuhan Yesus. Ketika ada pencurahan darah, ketika darah Yesus tercurah, darah Yesus keluar dari tubuhnya. Alkitab katakan mulai dari Taman Getsemani, keringatnya bagaikan darah, titik-titik darah yang berjatuhan. Ada darah yang keluar. Dan Alkitab katakan, dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Dengan kata lain, dengan penumpahan darah maka ada pengampunan akan dosa-dosa. Sebabnya kita bersyukur darah Yesus mengampuni kita dari setiap dosa-dosa kita. Itulah sebabnya hari ini adalah hari di mana kita memperingati akan kebangkitan Tuhan Yesus. Kebangkitannya adalah mengalahkan kuasa maut. Mari kita lihat dalam Filipi pasalnya yang ketiga. Kita bangkit berdiri menghormati firman Tuhan. Filipi pasal 3 ayat 10 dan ayatnya yang ke-11. Filipi pasal 3 ayat 10 dan ayatnya yang ke-11. Kita baca dua ayat ini bersama-sama. 2, 3. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Puji Tuhan, silakan duduk kembali. Saya mau baca dalam versi Indonesia masa kini atau terjemahan sehari-hari. Dikatakan, satu-satunya yang saya inginkan ialah supaya saya mengenal Kristus dan mengalami kuasa yang menghidupkan Dia dari kematian. Saya ingin turut menderita dengan Dia dan menjadi sama seperti Dia dalam hal kematiannya. Dan saya berharap
bahwa saya sendiri akan dihidupkan kembali dari kematian. Saudara, apa yang kita kehendaki dalam kehidupan kita? Ya. Mungkin ada yang menghendaki, kapan ya saya punya mobil, kapan ya saya punya rumah sendiri, kapan ya saya punya saya menikah, kapan ya, ya. Apa yang kita kehendaki dalam setiap kehidupan kita, ya. Dan tentunya di sini tidak ada yang menghendaki untuk melakukan yang jahat. Ya. Tidak ada yang menghendaki untuk yang dia alami adalah kemalangan dalam hidupnya. Ya. Tidak ada yang menghendaki untuk kerugian terjadi dalam usahanya. Tidak ada yang menghendaki untuk kegagalan yang dia alami dalam kehidupannya, dalam rumah tangganya. Semuanya tentunya kita menghendaki. Menghendaki di sini artinya mengharapkan, merindukan, menginginkan hal-hal yang baik tentunya terjadi, kita alami dalam kehidupan kita. Kakak Yulis, apa yang Kakak Yulis kehendaki? Si banyak ya. Rumah sudah ada, hos, tinggal tangga. Apalagi Kakak Yulis? Pekerjaan ASN, wah luar biasa. Guru senam, dia semua. Haleluya. Nah saudara, masing-masing kita tentunya punya kehendak, kerinduan, keinginan dalam kehidupan kita. Malam ini Rasul Paulus mau mengajarkan saya dan saudara kita semua untuk keinginan kita, kehendak kita lewat firman Tuhan malam hari ini adalah mengenal pribadi Yesus. Haleluya. Mengenal pribadi Yesus. Apa itu? Ayat ini menyampaikan, yaitu mengenal akan kebangkitan, mengenal akan kematian, mengenal akan penderitaan yang dialami oleh Yesus. Kalau kita balik, mengenal penderitaan, kemudian masuk kepada kematian, dan masuk kepada kebangkitan. Ini 3 hal yang dialami oleh Yesus. 3 hal ini yang dialami, dijalani, dilakukan, terjadi pada Yesus. Benar, dia melayani kurang lebih 3,5 tahun di muka bumi ini. Di usia yang ke-30 tahun, itu adalah usia bagi orang-orang Yahudi untuk sudah mulai matang, sudah mulai atau bisa untuk terjun di dalam pelayanan. Di usia 30 tahun. Yesus melayani. Yesus pernah berkata, anak manusia tidak punya tempat untuk meletakkan kepalanya untuk beristirahat. Yesus pernah berkata bahwa dia sebagai domba. Ada serigala-serigala yang terus ingin memangsa domba tersebut.
Dan ini berbicara tentang penderitaan, saudara. Kehidupan orang-orang Kristen, kehidupan orang-orang yang percaya kepada Yesus tidak akan pernah terlepas dengan namanya penderitaan. Itulah sebabnya tidak sedikit orang yang menyesal ketika menjadi orang Kristen. Ya. Tidak sedikit, apalagi hanya memang Kristen KTP, Kristen cuman ikut-ikut jadi Kristen, ikut-ikutan ke gereja, ikut-ikutan, semua ikut saja. Ketika alami penderitaan, sudah tinggalkan iman, tinggalkan Tuhan Yesus. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, orang percaya itu identik dengan penderitaan. Coba kita lihat di Filipi pasalnya yang ke-1. Filipi pasal 1 ayat 29 ya. Ayat 29 mari baca sama-sama. Filipi pasal 1 ayat 29. 2, 3. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Kita dikasih karunia oleh Tuhan. Bukan cuman percaya kepada Yesus. Bukan hanya beriman kepada Tuhan Yesus. Tetapi ada karunia ketika kita mengalami penderitaan itu. Jadi saudara, ketika saudara percaya kepada Yesus, bukan berarti saudara tidak akan terlepas dari yang namanya penderitaan. Ya. Tidak terlepas itu. Baik penderitaan secara fisik, secara psikis kita alami. Sering dibully. Nganrem, kongkong. Bukan anjing maksudnya. Ya. Banyak. Istilah siapa? Mungkin boleh disebut ya, Rabi Bambang Nursena, Pastor Bambang Nursena, Pendeta Bambang Nursena. Setiap tahun pasti selalu ada ya. Ketika momen Natal ya sudah mulai lagi keluar ejekan masa Tuhan lahir. Masa Tuhan dilahirkan? Ya, siapa bidannya? Masuk lagi di Jumat Agung. Itu bukan Yesus yang disalib. Tetapi orang lain yang disalib. Itu Yusuf dari Arimatea. Bukan. Siapa? Simon dari Kirene yang menggantikan Yesus. Yesus hanya melihat dari jauh. Saudara, ini isu-isu yang ditebarkan. Berbicara lagi tentang kebangkitan Yesus. Tidak. Dia tidak bangkit. Dia tidak mati. Dia hanya istilahnya apa? Hilang kesadaran beberapa hari. Kemudian dia bangun. Nah itulah, terserah mau bilang apa. Haleluya. Tapi iman kita percaya bahwa Kristus benar-benar bangkit. Dia mati, mengampuni dosa-dosa manusia. Dan dia bangkit pada hari yang ketiga, mengalahkan kuasa. Haleluya. Dia menderita, ini bagian
dari pengenalan Rasul Paulus. Ya. Rasul Paulus rindu mengenal Yesus dalam hal apa? Penderitaannya. Penderitaan. Bagaimana Yesus mengalami penderitaan. Baik secara fisik, baik secara psikis yang dilakukan oleh orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, orang-orang Saduki, bahkan murid-muridnya pun, ya, ada Yudas yang menjual Yesus, ada Petrus yang mengkhianati Yesus. Nah, ini bagian dari penderitaan. Itulah sebabnya ketika Tuhan menangkap, dalam tanda kutip menangkap, atau menjadikan Saulus yang dulunya orang yang jahat ingin membunuh umat-umat Tuhan. Kemudian Tuhan ganti namanya dengan Paulus. Dalam Kisah Rasul pasalnya yang ke-9. Kisah Rasul pasalnya yang ke-9 mulai ayat 15. Tetapi firman Tuhan kepadanya, ini kepada Ananias, ya. Firman Tuhan kepada Ananias, pergilah, sebab orang ini, yang dimaksud orang ini adalah Saulus atau Paulus. Sebab orang ini, Paulus, adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang-orang Israel. Ayat 16. Aku Tuhan sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku. Loh, kok ini orang baru percaya? Ini orang baru bertobat. Tapi Tuhan katakan, aku sendiri akan menunjukkan kepadanya, kepada Paulus, betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku. Haleluya. Kalau Paulus tahu, ketika dia percaya kepada Yesus, yang dia alami, yang dia dapatkan adalah penderitaan karena nama Yesus. Kalau manusianya berpikir, buat apa saya percaya kepada Yesus? Yang saya alami adalah penderitaan. Tetapi saudara, sekali lagi, ini adalah panggilan pilihan Tuhan kepada Rasul Paulus maupun kepada kita semua orang-orang percaya. Kalau kita menderita karena nama Yesus, itu adalah bagian dari kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Haleluya. Ini yang dirindukan, ini yang dikehendaki oleh Rasul Paulus adalah mengenal dalam hal penderitaan. Kemudian yang kedua adalah mengenal kematiannya. Peristiwa kematiannya. Saudara, kalau kita belajar minggu lalu, hari Jumat yang lalu, bagaimana kisah tentang penyaliban mulai dari malam, ya. Kalau hitungan kita Kamis jam 6
sore. Pergantian hari orang Yahudi itu dimulai dari jam 6 sore sampai jam 6 sore besoknya. Itu pergantian. Makanya saudara-saudara kita dari Advent, gereja Advent, ya, mereka itu buka Sabat mulai dari hari Jumat sore jam 6. Itu buka Sabat. Jam 6 sore dan sampai Sabtu sore jam 6 tutup Sabat. Ya. Jadi Tuhan Yesus sudah alami, ya, sore Kamis jam 6 itu sudah masuk di hari Jumat. Perhitungan Yahudi. Jam 6 sore pada hari Kamis sudah masuk di hari Jumat. Dari jam 6 itu, jam 6 sore, Yesus sudah mulai melakukan, ya, tugas-tugas pelayanannya di sana. Suruh murid-muridnya siapkan tempat untuk kita makan perjamuan. Di sana dalam makan perjamuan ada yang membasuh kaki Yesus. Ya. Di sana ada beberapa peristiwa sampai kepada malam ketika Tuhan Yesus menuju ke Taman Getsemani. Ya. Taman Getsemani tengah malam sekitar jam 1 jam 2 dia ditangkap oleh prajurit Romawi. Kemudian dibawa ke rumah istana daripada Pilatus. Di sana semua terjadi. Puncaknya di jam 12 siang. Jam 12 siang hari Jumat. Yesus disalib. Haleluya. Dari jam 12 sampai jam 3 petang sore terjadi gelap gulita. 3 jam gelap gulita. Haleluya. Ada beberapa peristiwa-peristiwa yang terjadi di sana. Sampai jam 6. Sebelum jam 6 Yesus sudah dikubur. Karena apa? Jam 6 mau masuk Sabat. Tidak boleh ada orang bekerja. Ya, jadi harus sebelum jam 6 hari Jumat itu. Sebelum pergantian hari. Sudah semua. Makanya di sana juga tadi pagi saya sampaikan ada perempuan-perempuan yang setelah kembali dari melihat peristiwa penyaliban Yesus, mereka pulang kemudian membeli rempah-rempah untuk merempah-rempahi mayat Yesus. Saudara, peristiwa tentang kematian Yesus, ini yang rindu, ini yang dikehendaki oleh Rasul Paulus untuk dia bisa mengenal akan kematian. Supaya apa? Dikatakan dalam ayat pembacaan kita tadi di situ pasal 3. Yang kukehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematian. Menjadi serupa dengan Yesus dalam hal kematiannya. Itu yang dikehendaki oleh Rasul Paulus. Mati bagi dosa-dosa. Yesus mati untuk dosa. Rasul Paulus pun ingin mematikan dosa-dosa. Makanya kalau kita mundur ke pasal, ke ayat ke ayatnya yang keempat dari Filipi pasal 3 ayat 4. Sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah,
Jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi. Disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli. Tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Tentang kegiatan aku penganiaya jemaat. Tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Hukum Taurat dia lakukan, tidak bercacat. Ya. Ayatnya yang ke-7. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, apa yang dahulu, apa yang menjadi kebanggaannya pada waktu dia belum percaya kepada Yesus. Ya, dia orang yang terkenal. Dia orang Farisi. Jadi orang yang jadi panutan di sana. Orang yang dihargai, dihormati. Tetapi dikatakan apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Saudara, kalau tidak ada kerinduan untuk menghendaki mengenal Kristus, mematikan semua hal-hal yang duniawi dalam hidup ini, mustahil. Rasul Paulus berkata demikian. Apa yang merupakan keuntungan bagiku yang dahulu itu kuanggap rugi karena pengenalanku akan Kristus. Nah, saudara, kehendak yang dikehendaki oleh Rasul Paulus berikutnya adalah kuasa mengenal kuasa kebangkitan Kristus. Penderitaan Yesus, kematian Yesus untuk menyelamatkan manusia, menebus dosa-dosa manusia, dan kebangkitannya adalah kebangkitan mengalahkan kuasa maut. 1 Korintus pasal 15. Haleluya. 1 Korintus 15. 1 Korintus 15 ayatnya yang ke-54 mulai dikatakan. Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa. Ya. Sesudah yang dapat binasa ini, ya, tubuh yang dapat binasa ini, ya, kita punya tubuh yang dapat binasa. Dikatakan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, artinya ketika kita dibangkitkan, yang mati kemudian pada kedatangan Yesus pada kali yang kedua, mereka yang mati bangkit. Bangkit bukan lagi dalam tubuh biasa, tapi dalam tubuh kemuliaan, tubuh yang tidak dapat binasa. Ya, dikatakan. Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini mengadakan yang tidak dapat mati,
maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis. Maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Ini berbicara tentang kebangkitan Yesus. Kebangkitan Yesus adalah mengalahkan sengat kuasa maut. Upah dosa adalah maut, adalah kematian, adalah kebinasaan. Itu upah dosa. Tetapi Yesus mati di atas kayu salib. Dia berkata sudah selesai. Dia dikubur, hari yang ketiga dia bangkit mengalahkan kuasa maut. Haleluya. Ini yang dirindukan oleh Rasul Paulus. Untuk mengenal Yesus. Mengenal penderitaan. Mengenal kematian. Dan mengenal kuasa kebangkitan Kristus. Alkitab katakan dalam 1 Korintus yang sama pasal 15 berkata, kalau Kristus tidak dibangkitkan, ada beberapa yang sia-sia. Coba kita lihat, ya. 1 Korintus pasal 15. Mulai ayat 12 saya baca. Jadi, bila mana kami beritakan bahwa Kristus dibangkitkan dari antara orang mati, bagaimana mungkin ada di antara kamu yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati? Rasul Paulus dan murid-murid yang lain memberitakan tentang kebangkitan Yesus. Memberitakan tentang kuasa kebangkitan Yesus yang mengalahkan kuasa maut. Ya. Itu yang diberitakan. Tetapi dari pihak yang lain ada yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati. Makanya Paulus katakan, jadi bagaimana? Ya, kami beritakan bahwa Kristus dibangkitkan dari antara orang mati. Bagaimana mungkin di antara kamu ada yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati? Ayat 13. Kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Itu hal. Kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus pun tidak akan dibangkitkan. Ya. Ayat 14. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan. Kalau Kristus tidak dibangkitkan, sia-sia Rasul Paulus, hamba-hamba Tuhan, orang-orang Kristen memberitakan tentang Yesus. Memberitakan tentang kebangkitan. Sia-sia. Bahkan Alkitab katakan, sia-sia juga kepercayaan kamu. Jemaat, sia-sia percaya kepada Yesus. Sia-sia saudara datang di sini. Sia-sia. Saudara tulis di KTP saudara agama Kristen. Sia-sia. Kalau Kristus tidak dibangkitkan. Ya. Selanjutnya. Lebih daripada itu ayat 15. Kami ternyata berdusta terhadap Allah. Karena tentang dia kami katakan bahwa ia telah membangkitkan Kristus. Padahal ia tidak membangkitkannya. Kalau andai kata benar bahwa orang mati tidak dibangkitkan. Sia-sia. Murid-murid sia-sia rasul-rasul beritakan tentang kebangkitan Yesus. Karena ternyata Yesus tidak bangkit. Ya, sia-sia. 16. Sebab jika benar orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. 17.
Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaanmu ke kamu, dan kamu masih hidup dalam dosa. Sia-sia saudara percaya kepada Yesus. Dan Alkitab katakan bahwa kita masih hidup di dalam dosa. Hidup di sini berbicara tentang tinggal. Ya, kalau seperti satu wadah, dosa itu ibarat wadah. Itu yang dikatakan hidup di dalam dosa. Tinggal terus di dalam dosa. Kalau Kristus tidak dibangkitkan, semua manusia terus dipenjara di dalam dosa. Kalau ibarat penjara atau wadah ini tidak bisa. Manusia ada semua di dalam. Hidup di dalam dosa. Dan ujungnya adalah kematian, kebinasaan, maut. Ya. Kalau Kristus tidak dibangkitkan, kita masih hidup di dalam dosa. Ayat 18. Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati di dalam Kristus. Jadi semua orang-orang yang sudah mati dalam iman kepada Yesus, mereka menjadi orang yang Alkitab katakan, ya, binasa. Orang binasa mati di dalam Kristus. 19. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Kalau kita memiliki pengharapan kepada Yesus yang mati, maka Alkitab katakan kita adalah orang-orang yang paling malang di dunia ini. Tetapi luar biasa, semua ini disampaikan oleh Rasul Paulus untuk memberi pengertian kepada kita. Kalau Kristus tidak dibangkitkan, sia-sialah pemberitaan firman, sia-sialah iman percaya, sia-sialah orang-orang yang mati di dalam Kristus, mereka akan binasa. Sia-sialah iman kepercayaan kamu, sia-sialah pengharapan kamu kepada Yesus karena Kristus tidak dibangkitkan. Mari kita baca ayat 20. Ayat 20 kita baca sama-sama. Kita baca sama-sama. 2, 3. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Amin. Ya. Ternyata semua tadi yang sia-sia itu Rasul Paulus katakan yang benar adalah ini, bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung. Mungkin ada yang bertanya lagi, ada di zaman Yesus ada Lazarus yang dibangkitkan. Berarti kebangkitan yang pertama itu di Lazarus, bukan Yesus. Benar? Ada anak muda di Nain yang dibangkitkan oleh Yesus. Berarti ini yang kebangkitan pertama, kebangkitan kedua di zaman Yesus. Yang saya mau sampaikan kepada kita, yang dimaksud di sini kebangkitan sebagai yang sulung adalah kalau Kristus mati, dia bangkit dan tidak mati-mati lagi. Kalau Lazarus dia mati, dia bangkit, tetapi beberapa waktu dia kembali mati. Kalau Adamu dari Nain, dia mati, dia bangkit, tetapi beberapa waktu kemudian dia meninggal, mati. Makanya Kristuslah yang menjadi sulung dari kebangkitan itu. Karena apa? Kristus bangkit, dia yang menjadi sulung dari antara orang-orang. Sebab dia mati tetapi bangkit dan tidak mati-mati lagi. Beda dengan semua pemimpin-pemimpin agama yang dianut oleh semua agama.
hanya Yesus yang benar-benar mati. Tapi juga dia bangkit pada hari yang ketiga. Dan dia tidak mati lagi. Tetapi dia naik ke sorga untuk menyediakan tempat bagi kita yang percaya kepadanya. Katakan amin. Ya. Haleluya. Ini yang dirindukan oleh Rasul Paulus. Untuk mengenal Yesus. Mengenal penderitaan. Mengenal kematiannya, mengenal kuasa kebangkitannya. Haleluya. Kita kembali di Filipi pasal 3. Ayatnya yang ke-8 dikatakan. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Segala sesuatu yang dulu menjadi keuntungan bagi dia, sekarang dia katakan itu semuanya kuanggap rugi karena mengenal Kristus. Pengenalan Kristus itu jauh lebih mulia dari segala sesuatu. Ya, dikatakan oleh karena dialah, oleh karena Yesuslah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Oleh karena Kristuslah, oleh karena pengenalannya akan Kristus tentang penderitaan, kematian dan kebangkitannya lah. Dia mengenal Kristus, oleh karena Kristuslah maka semuanya itu yang tadinya keuntungan bagi dia, itu dia anggap rugi. Dan dia katakan semua itu kuanggap sampah. Karena pengenalan akan Kristus itu jauh lebih mulia. Dan berada di dalam dia bukan dengan kebenaranku sendiri. Karena mentaati hukum Taurat. Melainkan dengan kebenaran. Karena kepercayaan kepada Kristus. Yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Kita percaya kepada Yesus bukan dengan kebenaran kita sendiri, bukan, tapi dengan kebenaran Allah. Tuhan menolong kita malam hari ini. Mari milikilah kerinduan. Sama seperti Rasul Paulus, aku rindu mengenal Tuhan. Aku rindu mengenal penderitaan. Aku rindu mengenal kematian akan setiap dosa-dosa. Aku rindu mengenal kuasa kebangkitan. Kuasa mengalahkan maut, sengat maut. Kiranya Tuhan menolong kita dengan Roh Kudus. Selamat Paskah. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita bangkit berdiri. Aku rindu mengenal secara pribadi. Aku rindu mengenalmu. Nyanyikan pujian. Aku rindu mengenalmu secara pribadi, bukan hanya ku kagumi semuanya karya dan ciptaanmu, tapi tiada ku kenal pribadi, semuanya sia-sia saja. Aku rindu mengenalmu. Haleluya, haleluya. Aku rindu mengenalmu
secara pribadi, hingga ku tahu rencanamu. Aku mengenalmu secara pribadi, lewat firman dan Roh Kudus ku kenal. Aku mengenalmu secara pribadi, hingga ku tahu rencanamu. Aku mengenalmu secara pribadi, lewat firman dan Roh Kudus ku kenal. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, biarlah setiap kita merindukan untuk mengenal Tuhan Yesus secara pribadi dalam kehidupan kita. Bukan kita hanya mengenal Yesus lewat karya-karya ciptaan yang Dia ciptakan. Bukan hanya sekedar kita tahu Yesus pembuat mujizat, Yesus penyembuh, Yesus menyertai dan sebagainya. Tapi lebih daripada itu, mari kita alami perjumpaan pribadi, pengenalan kita akan Tuhan. Kita tidak akan bisa mengenal Tuhan kalau tidak mengalami perjumpaan secara pribadi. Saudara yang berpacaran, kalau hanya sekedar pacaran dan tidak alami ya pendekatan yang baik, mengenal satu dengan yang lain, mustahil saudara akan melanjutkan hubungan yang lebih lagi. Kerinduan kita gerejanya adalah pengantin daripada Kristus adalah pengantin laki-laki. Saudara, mari kita mau rindu mengenal Kristus. Kita rindu mengenal Dia secara pribadi dalam hidup kita. Lewat doa-doa kita. Lewat perenungan-perenungan kita dengan firman Allah. Lewat pengalaman-pengalaman kita dengan Roh Kudus dalam kehidupan. Semua pengalaman-pengalaman yang kita alami. Mari, seperti pujian ini menjadi doa kita. Aku rindu untuk mengenal Yesus secara pribadi. Aku mengenalmu secara pribadi, hingga ku tahu rencanamu. Aku mengenalmu secara pribadi, lewat firman dan Roh Kudus ku kenal. Aku mengenalmu secara pribadi, hingga ku tahu rencanamu. Aku mengenalmu secara pribadi, lewat firman dan Roh Kudus ku kenal. Dari awal nyanyikan pujian ini, aku rindu mengenalmu, mengenalmu secara pribadi. Bukan hanya ku kagumi semua karya dan ciptaanmu, tapi tiada ku
firman dan Roh Kudus ku kenal. Aku mengenalmu secara pribadi hingga ku tahu rencanamu. Aku mengenalmu secara pribadi lewat firman dan Roh Kudus ku kenal. Aku mengenalmu secara pribadi hingga ku tahu rencanamu. Aku mengenalmu secara pribadi lewat firman dan Roh Kudus ku kenal. Lewat firman dan Roh Kudus ku kenal. Lewat firman dan Roh Kudus ku kenal. Berkala kebaikan, berkati hamba Tuhan yang sudah Tuhan semakin heran. Terima kasih Tuhan buat segala kebaikan lanjut kepada kami. Kami akan membawa Tuhan hati setiap kami, hati kami Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Tuhan, dalam nama Yesus. Puji Tuhan, tiba saatnya kita akan membawa persembahan kita. Yang bertugas kami persilakan. Bawa
Puji Tuhan, tiba saatnya kita akan mendengarkan pengumuman untuk kegiatan kita sepekan. Haleluya. Salam sejahtera untuk kita semua. Inilah Warta Jemaat Gereja Pantekosta di Indonesia, Jemaat Bukit Hermon, Mamuju. Selamat datang dan selamat beribadah kami ucapkan kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Inilah jadwal kegiatan kita selama sepekan. Hari Rabu pukul 6 sore kebaktian kaum bapak dan ibu di gereja. Hari Kamis pukul 7 malam latihan ibadah raya pertama. Hari Jumat jam 3 sore doa dan puasa di gereja. Pukul 6:30 malam persekutuan doa. Dan pukul 7:30 malam latihan ibadah raya kedua. Hari Sabtu pukul 5 sore latihan ibadah pemuda. Pukul 6:30 malam ibadah pemuda. Hari Minggu pukul 8:30 pagi ibadah raya pertama dan pukul 6:30 malam ibadah raya kedua. Inilah jadwal pelayan ibadah raya pertama. Pemimpin pujian Ibu Rini Siahaan. Musik Elsa Gideon, Enzo dan Stephen. Singers Ibu Yohana Medi, Bapak Hans Muntuan, dan Ibu Magdalena Herman. Rebana, Debbie, Reren, dan Ein. Multimedia Kreatif Tim. Kolektan Bapak Julius Padaunan dan Bapak Justinus Yipma. Aser Bapak Ibu Teddy Osialu. Jadwal pelayan ibadah raya kedua. Pemimpin pujian Ibu Yusda Yonas. Musik Gusti, Tria, Kenzo, dan Stephen. Singers Bapak Otniel Amba, Saudari Indri Sondak, dan Bapak Musa Satu. Rebana, Vena, dan Fani. Banners Aldi. Multimedia Kreatif Tim. Kolektan Saudara Novito dan Saudari Via. Aser Ibu Mulawati Amba dan Ibu Desi Musa. Selamat ulang tahun kami ucapkan kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang berulang tahun di sepanjang minggu ini. Kiranya diberikannya kepadamu apa yang kau kehendaki dan dibuatnya berhasil apa yang kau rancangkan. Tuhan Yesus memberkati. Demikian Warta Jemaat minggu ini. Semoga Tuhan menolong kita untuk tetap menjadi jemaat yang kokoh, bertumbuh, terang, dan mulia. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah pengumuman untuk jadwal kita sepekan. Ada pengumuman tambahan. Puji
puji Tuhan, tidak ada pengumuman tambahan. Kita akan segera akhiri ibadah kita pada malam hari ini. Saya undang kita sama-sama bangkit berdiri, dan nanti doa berkat akan dibawakan oleh Ibu Gembala. Kami telah diberkati oleh Tuhan. Setiap umat-Mu yang hadir, baik orang tua, pemuda, remaja sampai kepada anak-anak, telah diberkati oleh Tuhan. Kesempatan ini Bapa, sebelum kami berpisah, kami berdoa buat kekasih kami, Uti yang sementara dirawat di rumah sakit. Kami panggil nama-Mu, bahwa di dalam nama Yesus biarlah kiranya bilur-bilur kuasa kesembuhan dinyatakan, sehingga menjadi sembuh di dalam nama Yesus, kembali pulih untuk dapat memuliakan Tuhan. Bahkan umat-Mu yang lain yang kami tidak sebut namanya, kami percaya tangan Tuhan tidak singkat untuk menolong dan disembuhkan di dalam nama Yesus. Bahkan yang hadir malam hari ini Bapa, kalau ada yang sakit dalam nama Yesus disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang bimbang memperoleh ketetapan hati untuk tetap berharap dan bersandar hanya kepada Dia. Terpujilah nama-Mu Bapa di surga. Setiap korban persembahan, bahkan milik-Mu yang dikembalikan, Tuhan kiranya memberkati umat-Mu,
lipat gandakan apa yang sisa pada mereka, sehingga tidak akan merasa kekurangan, tetapi kelimpahan sesuai dengan janji firman dialami, dinikmati oleh setiap umat-Mu. Terpuji nama-Mu Bapa di surga. Dalam kekurangan kelemahan yang Tuhan dapatkan dalam kami ibadah malam hari ini, ampuni dan sempurnakan ibadah kami menjadi peringatan bagi pulang bersama dengan umat-Mu yang akan pulang. Bahkan di sepanjang malam ini Tuhan menjadi pagar api berkeliling tiap rumah tangga anak-anak ketebusan-Mu. Jauhkan dari segala niat-niat jahat sesama manusia, semua akan beristirahat di dalam damai sejahtera yang daripada Tuhan. Besok pagi bangun lagi dengan tubuh keberkatan untuk memuliakan. Pujilah nama-Mu Bapa di surga. Terima kasih Tuhan. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, angkat tangan-Mu dan terimalah berkat dari Tuhan. Pulanglah dengan membawa berkat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, pimpinan kekuatan di dalam Roh-Nya yang kudus akan menyertai kita terus dari malam ini sampai Maranatha Yesus datang. Kami akhiri ibadah kami di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.